Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan menggali faidah dari surat Al-Ikhlas. Surat yang ringkas, yang mudah dihafal, bahkan dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inti-inti dari tauhid. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu ahad. Ahad artinya esa, hanya ada satu dan tidak terbilang. Allahus samad, Allah as-samad, yaitu Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, dalam surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, inilah akidah atau prinsip seorang muslim. Akidah atau prinsip seorang muslim, dia harus meyakini bahasanya yang pertama, Allah itu hanya ada satu. Jadi ketika dia meyakini Allah hanya ada satu, maka dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik ibadah maliyah atau ibadah badaniyah atau ibadah yang lainnya, maka dia hanya satu, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu, bukan ditujukan kepada yang lain. Kemudian ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu, maka ketika dia memiliki permasalahan dalam hidupnya, maka adukanlah permasalahan itu, mintalah solusi dari permasalahan itu yang pertama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha mengetahui semua perkara, dan Allah adalah zat yang memiliki 1000 atau bahkan miliaran solusi. Sehingga seorang muslim hendaknya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu esa. Kemudian yang kedua, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Bergantung artinya seluruh makhluk itu butuh kepada Allah. Bahkan para malaikat pun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, jin, iblis itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada Allah. Semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim dia menggantungkan imannya, dia menggantungkan keyakinannya hanya kepada Allah, maka dia tidak khawatir akan rezekinya. Karena dia sudah menggantungkan keyakinan dan keimanannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak khawatir akan jatah rezekinya. Karena jatah rezeki setiap makhluk sudah diatur oleh Allah. Hatta sampai burung yang terbang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawaqqulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan ngasih rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah ngasih rezeki pada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan, keluar dalam keadaan perut lapar. Di pagi hari burung keluar mencari makan, wa taruhu bitanan, dan di sore harinya burung pulang dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Besok dia tidak pikirkan, intinya besok pagi keluar lagi cari rezeki Allah, pulang dalam keadaan kenyang. Terus seperti itu burung, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, lam yalid wa lam yulad,
Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak dan tidak ada sekutu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ketiga ini menegaskan keyakinan akidah Ahlus Sunnah, bahkan akidah umat Islam, yaitu lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Artinya lam yalid, artinya Allah nggak punya anak. Ketika Allah nggak punya anak, berarti juga konsekuensinya Allah nggak punya istri. Kalau seseorang punya anak, pasti dia harus menikah. Ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dia menikah? Kalau menikah konsekuensinya pasti ada ibu mertua, ada bapak mertua, dan terus seperti itu nanti. Maka di sini dengan lam yalid, Allah tidak punya anak. Kemudian ditegaskan pula walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Artinya Allah tidak dilahirkan. Gak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan berarti Allah butuh orang tua. Siapa orang tuanya Allah? Nah, ini merupakan menghina Allah Subhanahu wa taala. Walam yulad, dan Allah tidak pula dilahirkan. Kalau Allah dilahirkan berarti Allah juga membutuhkan orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, Allah tidak punya keturunan dan Allah juga tidak punya ayah dan ibu. Allah menyebutkan maka lillahi ayyattakhidhu min walad subhanah dalam surat Maryam ayat 35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Perhatikan, tidak layak bagi Allah punya anak. Ini merupakan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah punya anak berarti Allah nggak sempurna. Kenapa demikian? Karena Allah harus mengurus anaknya. Allah punya kewajiban mendidik anaknya. Karena konsekuensi punya anak tentu harus mendidik, merawat, dan sebagainya. Dan kalau Allah punya anak, Allah punya kewajiban seperti itu. Maka di antara sifat kesempurnaan Allah adalah Allah nggak punya keturunan, Allah nggak punya anak. Ya. Kemudian dalam surat Maryam juga disebutkan dalam ayat yang ke-88 sampai 92. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabb yang Maha Pengampun, Rabb yang Maha Pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini ucapan orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang idda, yang mungkar. Itu dengan mengatakan apa? Allah punya anak. Bahkan kata-kata Allah punya anak, Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqaqu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit ini pecah karena ucapanmu itu. Hampir-hampir ini bumi belah, gunung-gunung runtuh karena mereka mengatakan wa Allah punya anak. Anda'u lirrahmani walada. Allah punya anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan gak layak bagi Allah untuk mengambil anak. Perhatikan, kata-kata hanya sekedar Allah punya anak. Allah punya anak. 3 kata. Kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir 3 kata ini menyebabkan langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung hancur. Bayangkan, 3 kata Allah punya anak menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Kenapa? Karena dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan umat Islam adalah Allah itu memang gak punya anak dan tidak layak bagi Allah untuk memiliki anak. Kemudian pada ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah, baik sifat, nama, ataupun perbuatan, gak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Hanya Allah yang maha sempurna.
Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang tinggi. Contohnya, manusia mendengar, Allah juga mendengar. Namun pendengaran manusia itu nggak setara dengan pendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Kita mendengar hanya apa yang ada di sekeliling kita. Bahkan kalaupun ada semut berjalan di pundak kita, kemudian dia ngobrol dengan temannya, kita tidak tahu apa yang diobrolkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna, berada atas langit yang ketujuh, dia mendengar apa yang diucapkan oleh semut yang ada di pundak kita. Jadi tidak setara, tidak sama antara pendengaran manusia dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang lainnya, sekutu-sekutu yang lain, jin, kemudian orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, nggak setara dengan Allah. Karena Allah sang pencipta, makhluk, malaikat, orang soleh, nabi, rasul, itu semuanya makhluk. Dan yang namanya makhluk butuh kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, di antara kesempurnaan Allah adalah Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, karena Allah tidak membutuhkan yang lain. Ya, tidak membutuhkan yang lain, sama sekali Allah nggak butuh. Tidak pula ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang menyamai Allah dalam nama, sifat, perbuatan. Ya, surah ini yaitu Al-Ikhlas mengandung tauhid asma was sifat, yaitu tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari dakwah seluruh para nabi dan rasul, mengajak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keyakinan-keyakinan dari orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih, yaitu Isa alaihissalam, anak Allah. Ini tentu ucapan yang sangat menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu faedah sedikit dari kajian ringkas yang kita membahas, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.